dan juga kebijakan keamanan. Berbicara pada konferensi pers di Brazil, Borrell mengatakan sayangnya tidak mungkin mencapai kesepakatan tentang paket sanksi ke-6 terhadap Rusia. Kami menghadapi kesulitan yang sama tentang kebulatan suara mengenai larangan minyak. Sebelumnya, Uni Eropa telah mengusulkan pelarangan semua impor. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Sementara itu Ganjar terus memuji kehebatan dan kepiawaian Jokowi di forum internasional. 6. Hal ini disebutkan dalam konferensi pers di Brussel oleh sebagaimana diskusi yang terjadi di meja perundingan dan dalam perundingan WTO itu Hongaria akan sangat kesulitan jika yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat inflasinya naik, harga barang semuanya naik. Kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Menurut sesepuh orang Buton menyebutkan bahwa jikalau Soekarno datangnya pada saat itu untuk menyelesaikan bagaimana negeri ini, Nusantara ini, tetapi kala itu tidak menemukan kesepakatan dengan Sultan Buton, maka saat ini ditindaklanjuti oleh Joko Widodo. Di Brussel oleh juru bicara Uni Eropa Borrell. Untuk itu, lagi-lagi Jokowi menyelamatkan minyak Rusia dari embargo Uni Eropa tersebut. Sementara Rusia akan sangat yakin akan berhasil di diplomasi Indonesia di WTO dan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo membuka opsi untuk melakukan impor minyak dari berbagai negara termasuk Rusia di tengah lonjakan harga minyak global belakangan ini. Jokowi juga mengakui saat ini tengah memantau semua opsi termasuk mengimpor minyak dari negara-negara yang menjual dengan harga yang lebih murah. Semua opsi itu selalu kami pantau. Jika ada negara dan mereka memberikan harga lebih baik, tentu saja kita akan beli, kata Jokowi sebagaimana dikutip oleh berbagai media belum lama ini. Rusia sudah lebih awal menawarkan kepada Indonesia untuk membeli minyak dari negara mereka dengan harga lebih murah, bahkan 30% lebih murah dibandingkan harga pasar internasional. Hal itu membuat Jokowi tertarik untuk mengimpor minyak dari negeri beruang merah itu. Rusia nawarin ke kita, lu mau nggak? India sudah ambil nih, China juga sudah ambil. Kita diberikan diskon 30%, lebih murah daripada harga pasar internasional katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today I'd like to show you about special news. Berita kita kali ini adalah menggegerkan bangsa ini. Inilah merupakan salah satu tanda berkah bagi Kesultanan Buton. Tapi sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ikuti hingga akhir karena ini penting berkaitan dengan Kesultanan Buton. Dan inilah yang disebut kabar Katina Tanahulio atas pelantikan Jokowi sebagai Lakina Bawangi Nusantara. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Sementara itu Ganjar terus memuji kehebatan dan kepiawaian Jokowi di forum internasional. Selain perang, tetapi jika sudah tidak ada jalan lain, mau tidak mau, hanya satu langkahnya. Apakah itu? Melalui Menteri BKPM Bahlil Lahadalia sudah mulai digagas dan sudah mulai terjadi MOU antara negara ke negara. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret hingga seluruh pejabat di negeri ini harus menunjukkan kewaspadaan karena di hadapan kita bukanlah permainan biasa, melainkan Untuk itu amanah dari Kesultanan Buton, maka Joko Widodo akan terus melambungkan bagaimana menyelesaikan semua konflik-konflik ini. Dan kita juga tahu bagaimana tekanan dalam negeri, tetapi sudah saatnya untuk kita kolaborasi dan menyelesaikan semua permasalahan dalam negeri dan seterusnya.
Dan hanya satu kata bagaimana kita sesama anak bangsa saling mencintai dan melupakan semua permasalahan dalam negeri kita karena di depan kita lebih kuat. Dan juga kepikiran kemana. Berbicara pada konferensi pers di Brazil, Borrell mengatakan sayangnya tidak mungkin mencapai kesepakatan tentang paket sanksi ke-6 terhadap Rusia. Kami menghadapi kesulitan yang sama tentang kebulatan suara mengenai larangan minyak. Sebelumnya, Uni Eropa telah mengusulkan pelarangan semua impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini dan menghapus Cyberbank, bank terbesar negara itu, dari jaringan pembayaran internasional SWIFT. Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó juga mengatakan Hungaria akan memilih sanksi Uni Eropa terhadap minyak Rusia jika blok itu memberikan solusi untuk masalah yang muncul pasca pelarangan tersebut. Borrell mengatakan bahwa diskusi hari itu telah mengklarifikasi beberapa masalah tentang kesulitan yang dihadapi Hungaria, bahkan tidak ada dalam agenda untuk mencoba mendapatkan kesepakatan hari ini, karena kami tahu itu tidak mungkin, kata Borrell, tetapi kami melakukan diskusi yang sangat konstruktif tentang alasan mengapa beberapa negara anggota enggan. Tidak hanya tentang larangan minyak, tetapi elemen lain dari paket amunisi. Sebagaimana diketahui, Rusia memang merupakan pengekspor sejumlah komoditas penting dunia, terutama Eropa, tak hanya minyak dan gas, tapi juga batu bara hingga sejumlah mineral seperti platinum, aluminium, hingga pangan seperti gandum. Dalam data World Top Export, minyak Tito gontong nomo wondumo Mina lamo dingano Nopo anse akone Malingu miadu modongo Minalamo di tonganu noto itamo kikarino hapus minyak Rusia secara parsial kemungkinan akan mengacaukan pasar energi. Karena itu Bahlil Lahadalia juga mengingatkan kepada semua handai tolan dan semua apa yang ada dalam negeri kita untuk terus mawas diri dan terus menyatukan pendapat kita. Demikian halnya kenakalan Australia saat ini itu akan menjadi target kita selanjutnya setelah semua ini selesai. Tentu itu merupakan salah satu hal yang patut. Untuk itu TNI dan semua unsur untuk segera melakukan teropong khusus dan mana bukti-bukti Australia atas kepemilikan Pulau Pasir itu. Demikian halnya pemerintah setempat terutama Provinsi NTT dan Bupati yang ada di wilayah itu untuk terus melakukan koordinasi dengan TNI Polri guna melaksanakan dan memata-matai bagaimana sampai Australia memiliki Pulau Pasir yang itu milik kita. Bung Karno telah mengingatkan bahwa satu jengkal tanah pun kita tidak akan biarkan kepada kalangan penjajah itu. Makanya kita harus kikis dan kikis. Hanya satu kata, apa yang mereka mau, kita akan layani apapun yang terjadi. Jadi, segera tinggalkan Pulau Pasir itu jika engkau ingin selamat. Selain itu, Jokowi mengingatkan untuk pemerintahan di sana untuk terus koordinasi dan bekerja sama dan bagaimana menyikapi hal itu dengan seksama. Karena apapun hebatnya mereka akan kita hadapi hingga titik darah penghabisan. Itulah sikap kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini kita harus menyiapkan kuda-kuda kita agar kita bisa melakukan perlawanan tanpa mereka bisa melawan kita semua. Hal ini mengingatkan atas amanah Bung Karno bahwa satu jengkal pun tidak akan kita izinkan ke pihak asing untuk mengambil tanah kita dan tanah tumpah darah kita. Untuk itu lakukanlah terus pertemuan-pertemuan guna menguatkan semua elemen agar kita kokoh dan kuat. Dan satu kata, bagaimana kita usir dengan cara baik-baik. Namun ketika kita santun, mereka tidak santun, maka saat itulah kita bertindak dan satukan kekuatan. Dan karena itu pula biarkan mereka tidur lelap dan enak-enak, tapi suatu ketika kita akan kagetkan bahwa kita memiliki cukup mampu melululantakkan mereka hingga sampai rata dengan tanah. Itulah semboyan kita sebagai pemuda tanah air kita.
Karena itu seluruh pemimpin di tanah air menyatukan pendapat dan tekad baja dari kita sebagai cucu-cucu pejuang tentu lawan. Karena perlawanan itu mereka akan tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang kuat dan kuat. Singsingkan dengan bajumu sebagaimana yang selalu didengungkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ayo kita lawan apapun hendaknya. Karena negara barbarian itu satu kata, dengan kekuatan kita dan dengan jalan keras baru mereka tahu bahwa kita kuat dan menyatu. Dan semua pertentangan di antara sama kita hentikan sementara, karena itu adalah merupakan salah satu tuntunan negeri ini. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bersatu kita teguh, buat bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kita bersama saat ini. Dan Jokowi saat ini terus mengingat dan terngiang-ngiang di telinganya pesan Sultan Buton, karena Sultan Buton adalah merupakan salah satu jangkar utama di negeri ini. Sayang menyayang sesama anak bangsa itu merupakan tujuan utama, karena sayangnya kita sesama anak bangsa, maka kita tentu kuat dan kuat. Janji Joko Widodo di hadapan Kesultanan Buton dan Siolimbona betul-betul kokoh dan saat ini menjadi amanah dan tuntutannya untuk bagaimana berhadapan dengan seluruh bangsa di Indonesia. Buton tidak pernah dijajah. Untuk itu kekuatan Buton maka diambilnya sebagai tekad utamanya untuk melalang buana dan berhadapan ke seluruh bangsa-bangsa. Yang pasti kita bagaimana cinta damai dan tidak damai kita perang. Perang memang perang, tapi damai itu indah. Jika sudah keindahan kita sudah lakukan dengan baik, tetap mereka ngotot, maka tidak ada jalan lain. Bukankah musyawarah kita sudah lewati, tapi musyawarah itu terus dilanggar dan dilanggar, maka seorang laki-laki sudah harus ditampakkan dengan jiwa kesatriaan dari Kesultanan Buton itu. Itulah salah satu amanah dan patut untuk ditegakkan terus. Wow! Yang lebih murah dalam posisi kali ini sebagaimana paparan Vladimir Putin bahwa Indonesia akan menggantikan posisi Jerman. Jokowi papar Ganjar Pranowo bahwa dia adalah atau tidak menginginkannya, tapi pertanyaan tentang seberapa besar kita bergantung pada minyak, kata Menteri Luar Negeri kedua negara itu. Rusia memperingatkan bahwa keputusan Uni Eropa untuk menghapus minyak Rusia secara parsial kemungkinan akan mengacaukan pasar energi. Karena itu Bahlil Lahadalia juga mengingatkan kepada semua handai tolan dan semua apa yang ada dalam negeri kita untuk terus mawas diri dan terus menyatukan pendapat kita. Demikian halnya kenakalan Australia saat ini itu akan menjadi target kita selanjutnya setelah semua ini selesai. Tentu itu merupakan salah satu hal yang patut. Untuk itu TNI dan semua unsur untuk segera melakukan teropong khusus dan mana bukti-bukti Australia atas kepemilikan Pulau Pasir itu. Demikian halnya pemerintah setempat terutama Provinsi NTT dan Bupati yang ada di wilayah itu untuk terus melakukan koordinasi dengan TNI Polri guna melaksanakan dan memata-matai bagaimana sampai Australia memiliki Pulau Pasir yang itu milik kita. Bung Karno telah mengingatkan bahwa satu jengkal tanah pun kita tidak akan biarkan kepada kalangan penjajah itu. Makanya kita harus kikis dan kikis. Hanya satu kata, apa yang mereka mau, kita akan layani apapun yang terjadi. Jadi, segera tinggalkan Pulau Pasir itu jika engkau ingin selamat. Selain itu, Jokowi mengingatkan untuk pemerintahan di sana untuk terus koordinasi dan bekerja sama dan bagaimana menyikapi hal itu dengan seksama. Karena apapun hebatnya mereka akan kita hadapi hingga titik darah penghabisan. Itulah sikap kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun saat ini kita menyiapkan kuda-kuda kita agar kita bisa melakukan perlawanan tanpa mereka bisa melawan kita semua. Hal ini mengingatkan atas amanah Bung Karno bahwa satu jengkal pun tidak akan kita izinkan ke pihak asing untuk mengambil tanah kita dan tanah tumpah darah kita. Untuk itu lakukanlah terus pertemuan-pertemuan guna menguatkan semua elemen agar kita kokoh dan kuat. Dan satu kata, bagaimana kita usir dengan cara baik-baik. Namun ketika kita santun, mereka tidak santun, maka saat itulah kita bertindak dan satukan kekuatan.
Dan karena itu pula, biarkan mereka tidur lelap dan enak-enak, tapi suatu ketika kita akan kagetkan bahwa kita memiliki cukup mampu meluluhlantakkan mereka hingga sampai rata dengan tanah. Itulah semboyan kita sebagai pemuda tanah air kita. Karena itu seluruh pemimpin di tanah air menyatukan pendapat dan tekad baja dari kita sebagai cucu-cucu pejuang tentu lawan. Karena perlawanan itu mereka akan tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang kuat dan kuat. Singsingkan dengan bajumu sebagaimana yang selalu didengungkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ayo kita lawan apapun hendaknya. Karena negara barbarian itu satu kata, dengan kekuatan kita dan dengan jalan keras baru mereka tahu bahwa kita kuat dan menyatu. Dan semua pertentangan di antara sama kita hentikan sementara, karena itu adalah merupakan salah satu tuntunan negeri ini. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bersatu kita teguh dan kuat, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kita bersama saat ini. Dan Jokowi saat ini terus mengingat dan terngiang-ngiang di telinganya pesan Sultan Buton, karena Sultan Buton adalah merupakan salah satu jangkar utama di negeri ini. Sayang menyayang sesama anak bangsa itu merupakan tujuan utama. Karena sayangnya kita sesama anak bangsa, maka kita tentu kuat dan kuat. Janji Joko Widodo di hadapan Kesultanan Buton dan Sio Limbona betul-betul kokoh dan saat ini menjadi amanah dan tuntutannya untuk bagaimana berhadapan dengan seluruh bangsa di Indonesia. Buton tidak pernah dijajah. Untuk itu kekuatan Buton maka diambilnya sebagai tekad utamanya untuk melalang buana dan berhadapan ke seluruh bangsa-bangsa. Yang pasti kita bagaimana cinta damai dan tidak damai kita perang. Perang memang perang, tapi damai itu indah. Jika sudah keindahan kita sudah lakukan dengan baik, tetap mereka ngotot, maka tidak ada jalan lain. Bukankah musyawarah kita sudah lewati, tapi musyawarah itu terus dilanggar dan dilanggar, maka seorang laki-laki sudah harus ditampakkan. Dan jiwa kesatriaan dari Kesultanan Buton itulah salah satu amanah dan patut untuk ditegakkan terus. Wow. Yang lebih murah dalam posisi kali ini sebagaimana paparan Vladimir Putin bahwa Indonesia akan menggantikan posisi Jerman. Jokowi papar Ganjar Pranowo bahwa dia adalah diplomator yang hebat dan handal. Menginginkan atau tidak menginginkannya, tapi pertanyaan tentang seberapa besar kita bergantung pada minyak, kata Menteri Luar Negeri kedua negara itu. Rusia memperingatkan bahwa keputusan Uni Eropa untuk menghapus minyak Rusia secara parsial kemungkinan akan mengacaukan pasar energi global. Presiden Jokowi bahkan menyebut keputusan Uni Eropa itu sebagai langkah bunuh diri yang dapat menjadi bumerang bagi blok itu. Peringatan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia dan juga Presiden Rusia. Keputusan Uni Eropa untuk menghapus sebagian minyak dan produk minyak Rusia serta melarang asuransi pada kapal dagang Rusia kemungkinan besar akan memicu kenaikan harga lebih lanjut, mengacaukan pasar energi dan mengacau rantai pasokan dan mengganggu rantai pasokan, kata Kemenlu Rusia. Kemenlu Rusia menambahkan Uni Eropa bahkan bertanggung jawab atas resiko memburuknya masalah pangan dan energi global. Glasgow dan juga Bara kasih satondu tonduno tondu kian sian seno bara kasih satondu tonduno no tondu kian sian seno. Jokowi adalah diplomator yang paling handal di negeri kita. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh sejumlah media itu, tentu saja kita sebagai reporter opini Gino tentu bisa menarik kesimpulan bahwa atas berkat dilantiknya Jokowi sebagai Kesultanan Buton di wilayah Kesultanan Buton ini, itu merupakan salah satu perwakilan Buton karena dia adalah Lakina Bawani Nusantara. Demikian catatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabarakatina tanah Volio maju terus, lakina i bawangi i Nusantara. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Wangi-wangi kehidupan Tomia binongko no ura diwalanu orungu no posa asadi awinganu wakatobi biya kamu agota moga Lente kehoka ane di kehidupan one moba adi tomia nohe pungisi temia nujunia nohe puria di binongko bisa to ura di togo numia wangi-wangi kehidupan tomia binongko no ura diwalanu orungu no posa asadi awinya